Oke, kita akan berlanjut ke Dr. Margir itu Kamis, Bang Ito. Jadi tadi kan sebenarnya, tapi sebelum itu gini, tadi singkat ini kita perlu hati-hati menyebut soal mensos itu karena orang sekarang menyebut mensos itu menteri sosial atau menteri mensosnya SOS gitu ya, menteri sosial ya. Menteri SOS itu dua hal yang berbeda karena situasi sekarang ini kan kita banyak bencana nih di Indonesia. Jadi kita ikut duka cita dengan teman-teman saudara kita yang di Sulawesi Barat, kemudian di Kalimantan Selatan, ada juga tadi ada gempa bumi di Lampung Barat kalau tadi saya belum pantau seperti apa hasilnya. Jadi ini betul-betul Bu Risma harus menjadi men SOS karena situasinya memang emergensi. Silakan Bang Ito mengamati fenomena ini, fenomena orang-orang yang tidak terlindungi secara hukum yang disebut oleh Giorgio Agamben sebagai homo sacer atau orang-orang yang telanjang. Baik, Mas Hersu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Mas Agus, Bu Husnul, Mas Abror, dan teman-teman yang lain yang ada di hampir seluruh dunia sekarang ini. Senang bisa jumpa teman-teman semuanya di kesempatan yang hebat sekali ini ya. Mas Hersu dan teman-teman semuanya, sebenarnya saya kehabisan bahan. Karena Mas Abror sudah bicara tadi semuanya. Mbak Husnul juga sudah memberikan deskripsi yang hebat sekali dari sudut politik. Karena itu saya hanya akan bicara sejauh yang saya pandang atau yang dapat saya identifikasi belum terdeskripsi secara belum terdeskripsi sama sekali di dua pembicaraan tadi itu. Teman-teman, kalau kita belajar sejarah atau kita ya belajar ilmu tata negara, asal usul ilmu tata negara, dan mau tidak mau kita mesti bicara sejarah, kita menemukan dua hal. Pertama, tidak ada rejim tiran, tidak ada despot yang tidak punya dua alat. Satu bedil, dua hukum. Semua rejim tiran di dunia cuma punya dua alat itu. Hukum dan bedil. Itu pertama. Yang kedua, saya ambil Hitler misalnya. Anda tahu, saya sebut saja tiga. Ada tiga ahli hukum. Dua profesor, satu doktor, yang mengkonsolidate, yang menyediakan jalan Hitler jadi Hitler. Ada ahli hukum. Sekali lagi, selalu ahli hukum. Karena dia menyiapkan tatanan. Anda senang atau tidak senang, tatanan selalu diciptakan dari atas. Dan tidak ada instrumen lain kecuali law. Kecuali act. Nah, sarjana hukum kerjanya itu. Di sisi yang berbeda, sarjana hukum pula yang bisa mencegah itu. Sarjana hukum bisa menjadi troublemaker, bisa juga menjadi solver yang hebat. Anda tahu, Mas Abro pasti tahu ya, tahun 50-an, akhir 50 sampai 59 kita punya seorang jaksa agung yang namanya Suprapto, hebat sekali. Hebat sekali pada waktu itu. Menolak perintah presiden. Tangkap itu motor lubis dengan Indonesia Rayanya yang mengkritik habis
presiden pada waktu. Tangkap. Dia bilang nggak perlu. Ngapain? Biarin aja. Tapi begitu juga sebaliknya. Ada menteri yang, ada pembantu dekatnya yang dia curigai korupsi, tapi itu diprotek oleh kekuasaan. Saya tidak mau sebut orang itu, biarkanlah dia sudah berurusan dengan Allah di alam baka sana. Biarkan Allah mengurus dia. Anda tahu, dia periksa. Dia periksa. Ada satu bukan Neville, mantan Knil yang membantu Westerling, yang sudah harus keluar, balik ke Belanda, tiba-tiba ada hukuman, tapi dia sudah terlanjur memberikan izin balik ke Belanda, ya dia biarkan pergi. Hukuman jatuh, ini orang sudah tidak ada. Itu menjadi sebab dia diberhentikan dari Jaksa Agung. Tapi poin saya, ini loh. Anda tahu dulu, tahun 61, ya 60 menjelang 61, ketika Masumi disuruh bubar oleh presiden pada waktu itu, presiden minta nasihat dulu kepada orang hukum, ketua Mahkamah Agung. Saya juga tidak mau sebut namanya. Anda bisa cek saja ketua Mahkamah Agung pada waktu itu siapa. Dan orang itu bilang, ya, Masumi pantas dibubarkan. Why? Karena Nasir, walaupun pada waktu itu Masumi sudah diketuai oleh Pak Prawoto gitu ya. Tapi Pak Nasir dianggap masih embedded di dalam Masumi. Karena itu menurut dia beralasan cukup secara hukum untuk Masumi ikut menanggung akibat dari tindakan Pak Nasir yang terlibat pada Pereri Permesta. Pereri. Tapi Anda tahu, tahun 67 ketika Kongres Persahi, Persatuan Sarjana Hukum Indonesia, orang yang sama mengatakan bahwa putusan dulu itu keliru. Gitu loh. Jadi apa? Ini sarjana hukum ini kalau salah-salah, ya begini jadinya. Kalau sarjana hukum yang dipandu dengan orang umum mengatakan bahwa dia dipandu dengan level moralnya, level etiknya yang top dia. Saya menyukai istilah kalau dia dipandu dengan kaidah-kaidah etik republik. Love peace, love equality, love harmony. Misalnya, beres tuh hukum. Kalau dia mengikatkan diri betul pada pemahaman bahwa konstitusi itu bukan sekadar teks, tapi konstitusi juga soal spirit, soal hidden text, soal black box menurut istilah almarhum Pak Tandio Wijaya Subroto. Meta nilai, kalau dia mengerti itu, mengikatkan diri pada spirit republik, mengikatkan diri pada konstitusi, mengikatkan dirinya pada, memandu dirinya pada kaidah-kaidah itu, insya Allah beres. Mark Esper, Menteri Pertahanannya Tuan Trump, yang tanggal 20 nanti ini akan meninggalkan Gedung Putih. Ketika diperintahkan untuk menggerakkan Garda Nasional, menghentikan orang-orang Black Lives Matter, apa dia bilang? Ngapain? Itu kalau dipakai di dalam situasi yang emergency. Kita tidak emergency. Dan untuk itu, dia berhenti. Top ini orang-orang. Ada apa? Tapi ini soal orang. Nah, karena itu, saya tidak sedang membicarakan ini. Ada contoh yang bagus ya. Dan sebenarnya untuk waktu tertentu kita memiliki contoh itu. Satu, misalnya. Anda tahu kan,
pemerintahan kita itu mulai berubah dari presidensial ke parlementer pada tanggal 23 November 1945. Marah Bung Karno? Tidak. Berkali-kali kekuasaan itu lepas dan mesinnya jatuh kembali kepada Bung Karno. Tidak, dia marah. Dia menempatkan national interest, nation interest di atas segala-galanya. Enggak, dia biarin aja. Sampai dengan nanti 5 Juli, baru dia masuk lagi. Waktu demonstrasi tentara tahun 52, dan beliau dipaksa untuk orang mendatangi istana meminta dia untuk mengambil alih kekuasaan. No, dia tidak mau jadi otoriter. Dia tunggu sampai, tapi keadaan lalu berubah setelah dia betul dalam kekuasaan kan setelah 5 Juli 1959. Saya mau kasih apa? Ada soal kearifan. Jadi ini soal soal orang. Mental. Ini soal mental, soal wawasan, soal kebesaran jiwa. Bung Karno punya itu. Mas Abror, teman-teman semuanya. Saya ingin bilang satu. Konstitusi itu tidak pernah tuntas. Tidak pernah selalu memiliki kemampuan mengantisipasi hal-hal yang unpredictable. Lalu bagaimana menutup hal-hal yang tidak diatur di dalam konstitusi tapi terjadi? Di sini inilah kebesaran dari pemimpin, suka atau tidak. Senang atau tidak. Anda akan menemukan itu di mana-mana. Konstitusi Amerika Serikat itu, orang-orang Amerika yang sekarang ada di Amerika paham gitu ya. Sampai dengan tahun 50-an itu tidak ada satu ketentuan pun yang mengatur berapa kali seorang itu menjadi presiden. Berapa kali dia bisa memegang jabatan itu. Nggak ada. Itu nanti setelah Presiden Franklin Delano Roosevelt berkali-kali jadi presiden, lalu mati di dalam masa jabatan, baru orang Amerika sadar loh kok begini. Tapi baru dibikinlah amandemen itu. Sebelum itu tidak ada. Tapi yang kita temukan dalam seluruh studi tata negara dan ilmu politik, sejauh yang saya mengerti, orang itu 2 kali paling lama berhenti, 2 kali lama berhenti. Masih mungkin, tapi enggak. George Washington misalnya, presiden pertama itu, dia bisa jadi presiden 3 kali, bisa jadi presiden 4 kali, nggak mau dia berhenti. Ada kebesaran, kualitas, etik, macam-macam dari pemimpin itu. This is statement. Ini orang negarawan, ini orang arif. Jadi kekurangan konstitusi itu memang kalau orang bajingan akan dijadikan sebagai kartu untuk memupuk kebajinganannya. Tapi orang arif, no way. Sebabnya sebagian presiden mengatakan bahwa oke, Anda boleh bikin konstitusi itu macam apapun, tapi akhirnya yang diperlukan adalah who behind the gun. Itu yang kita perlukan. Dan itu dipraktekkan. Nah, celakanya sekarang, saya tidak, yang tadi yang Mas Abror bicara dan Mbak Profesor Husnul tadi bicara, oke semua. Saya kira sudah terjawab semua masalah-masalah kita sekarang. Satu yang saya mau bilang gitu ya. Lingkungan politik kita ini memang betul-betul parah. Politician kita ini terlihat tidak mengerti konstitusi dan tidak mengerti bagaimana pesan-pesan hebat dari para pendiri bangsa ini yang mereka tuangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang tadi bolak-balik Mbak Husnul bicara itu tadi. Orang tidak mengerti atau saya kurang mengerti. Orang
kok terlihat terbiasa dengan hal-hal yang injustice, unlawful, terbiasa. Saya terus terang, Mas Abror, ketawa-ketawa, karena itu seharian ini saya agak malas bicara, baca online gitu ya. Karena pagi tadi kalau tidak salah, kemarin saya baca satu online, lalu saya temukan ada beberapa politisi bicara soal fit and proper test Kapolri baru, dan ada beberapa apresiasi dari beberapa kalangan tentang calon Kapolri baru, begitu ya. Dan jujur, kelewat ringan, terlihat orang nggak mengerti persoalan bangsa. Saya betul kenapa masalahnya begini besar, kok responnya kayak begitu. Jadi orang nggak mengerti. Padahal kalau orang ini mengerti, kenapa? Kita ambil contoh yang paling mutakhir sekarang ini biar orangnya gitu ya. Fit and proper test calon Kapolri gitu. Kenapa itu mesti dicek oleh DPR atau di fit and proper test? Karena dialah yang menggunakan bedil dan hukum. Dan itu membahayakan semua orang kalau dia ada di tangan orang yang level inteleknya kurang bagus, level moralnya kurang bagus. Karena itu rakyat perlu cek. Bagaimana rakyat mengecek? Ya cek melalui DPR itu. Itu fondasi filsafat dari proses mekanisme atau instrumen fit and proper test itu. Jadi bukan soal tanya orang sana setuju. Enggak. Dia mesti ditanyain, bagaimana sih kau mengerti mengenai national security misalnya? Bagaimana levelnya? Bagaimana kau mendefinisikan itu? Jangan-jangan tiba-tiba, karena hampir semua negara demokratik itu meluncurkan, menempatkan national security sebagai key point untuk melakukan represi macam-macam. Karena itu dia mesti mengerti. Bagaimana sih kau mengerti mengenai level national security agar pembatasan tadi yang Mbak Husnul bilang, liberty, the freedom of speech, freedom of press, dan segala macam itu tidak bablas. Jadi itu yang bagaimana sih yang kau mengerti mengenai hakikat dari republik? Bagaimana itu? Bagaimana Anda mengerti mengenai humanity? Anda mengerti mengenai dignity? Itu yang mesti dielaborasi dari seseorang, siapapun dia, yang akan menduduki kekuasaan yang punya kewenangan enforce senjata dan law, bedil dan hukum. Itu yang mesti dicek, bukan cek kau tugas di mana, tugas begini. Nggak begitu. Tapi itu yang kita temukan sekarang. Mas Sersu, Mas, kayaknya kita ini lama-lama kayak terlihat kayak kita ini partai tunggal. Di Indonesia ini kayak ada cuma partai tunggal. Mau mengarah ke sana ya? Sudah kayaknya nih. Banyak, tapi kan Mas Sersu pikir-pikir. Satu doang ini. Nggak ada suara. Coba Mas, apa? Sama aja. Nggak bisa orang bermain dalam sistem ini individual. Anda bermain organik dong. Akan hebat sekali misalnya kalau PKS itu press conference misalnya. Kami akan begini. Demokrat begini. Tapi kan main individu. Paling Tuan Ustadz Mardani ngomong begini, satu ngomong begini. Pecah-pecah. Nggak bisa bikin apa-apa. Terlihat betul sejauh ini kalau kita mau kritis, terlihat betul civil society sudah nol. Kecuali harus be point fnn.co.id kurang lebih seperti itu. Apa? Mas Harus mari kita jujur.
Bikin apa? Apa suaranya? Adakah konsep yang mereka tawarkan sekarang? Kami ingin loh. Ada satu surat ke rekomendasi. Mohon dong Komisi 3 Anda tanyakan dong kepada calon Kapolri ini. Ada nggak? Perkara tanya atau tidak, tapi itu keluar. Anda jangan salah. Jangan salah. Anda cek mulai dari Romawi kuno sampai dengan hari ini. Tidak ada tiran, tidak ada fasis, tidak ada totalitarian yang tidak punya dua alat. Alatnya cuma law, guns. Tidak. Dan ini hanya bisa dihentikan kalau terutama para politisi betul-betul mendedikasikan isi kepalanya dan isi hatinya pada prinsip-prinsip etik atau nilai-nilai etik yang ditanamkan dalam panduan-panduan etik dari Republik. Love peace, love justice, love humanity, love harmony, love equality misalnya. Kalau itu nothing ini sekarang semua orang Mas Hersu dan Mas Abro pasti paham. Ini kerja yang tadi Mas Hersu, Mas Abro tadi bicara. Ini kan kerjanya Walter Lippmann. Walter Lippmann ini penasehatnya Woodrow Wilson. Bikin kacau, kerjanya propaganda. Jadi kita supaya jangan fokus ke Mas Hersu, lempar lagi isu satu. Belum selesai, kita propaganda lagi yang satu. Jadi kita dibawa muter-muter. Ini kerjanya si Walter Lippmann itu. Yang ada salah satu anak buahnya Edward Bernays. Yang dari Edward Bernays itu melahirkan si Joseph Goebbels, propagandis top dari Jerman yang diandalkan oleh Hitler itu. Jadi kita mesti cerdas mengenal betul ini. Di atas semuanya, Mas, mari kita clear. Betul saya mengerti konstitusi boleh kurang. Dan kekurangan itu tidak selalu mengakibatkan terciptanya hal-hal buruk kalau kita memiliki negarawan. Dan itu sesuatu yang spekulatif. Karena itu menurut saya kita mesti bereskan kekurangan konstitusi ini. Apa kekurangan konstitusi? Mari kita cek. Almarhum, mudah-mudahan Allah merahmatinya, Buya Hamka, Safruddin Prawira Negara. Orang-orang itu di penjarain begitu saja di masa lalu. Diperiksa juga oleh aparatur hukum pada masa lalu. Dan itu juga terjadi sepanjang waktu sampai dengan 98 di masa Pak Harto, kita tahu semua. Mas Harto tahu, semua tahu. Lalu karena kita bereaksi, kita tulis mengenai hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar. Celakanya, Mas Hersu, kita cara berpikir kita kuno sekali. Kita mengandalkan Komisi 3 untuk mengecek perilaku aparatur hukum. Anda percaya dengan itu semua? Sekurang-kurangnya sejauh yang bisa kita cek dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini? Menurut saya tidak cukup andal. Cara berpikir kita yang mengandalkan institusi-institusi konstitusional untuk mengawasi penegakan hukum itu, setidak-tidaknya sejauh ini tidak cukup andal. Karena itu kita memerlukan ada pengecekan lain. Mari coba Mas Hersu, supaya kita clear ini ya. Sebab coba DPR dan Presiden pembuat undang-undang dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Presiden membuat peraturan pemerintah bisa dikoreksi oleh Mahkamah Agung. TNI kita sekarang ditempatkan atau dibatasi perannya seperti masa lalu. Soal-soal administratif dan segala macam ditempatkan di bawah Menteri Pertahanan. Hakim kita awasi kelakuannya melalui Komisi Judisial. Lalu yang real, yang tangkap-menangkap segala macam ini diawasi oleh siapa? Komisi 3? Kompolnas. Sampean apa yang bisa sampean dapat?
Jadi mari kita cek benar. Kita kenali benar. Sebab kalau tidak, kalau panjang umur, Mas Hersu nanti berumur 70 tahun, diskusi ini akan terjadi lagi. Kita semua yang hadir di sini, panjang umur 10 tahun akan datang, kita akan diskusi lagi begini. Soal ini akan terjadi lagi, karena ini kan semua yang bisa diperiksa kok. Tindakan-tindakan kita alami sekarang ini dialami oleh tadi itu saya bilang satu di antaranya misalnya si Mohtar Lubis, wartawan Kawakan itu, jurnalis Kawakan itu ya, Pak Nasir, Pak Yunan Nasution, Pak Safrudin Prawira Negara, macam-macam. Hariman belakangan, Bang Hariman, Bang Ical, macam-macam. Kita harus kenal betul ini. Sebab kalau tidak, kita akan jumpa lagi dengan situasi yang sama di 5 atau 2-3 tahun mendatang. Kita mesti betul-betul pintar. Kalau tidak pintar, kita habis. Ya, saya tidak ingin mengoreksi terlalu banyak gitu ya. Saya tidak ingin, saya suka demokrasi, tapi saya tidak melebih-lebihkan demokrasi oleh karena ada banyak cara melipat-lipat. Woodrow Wilson, Profesor Tata Negara waktu jadi presiden itu juga dia dia bikin undang-undang spionase Act, undang-undang spionase. Dia tangkapkan orang yang kritik liberalisme, ditangkap, masuk penjara, dipenjarain. Ada banyak gitu. Franklin dan Roosevelt juga begitu. Orang yang mengibar-ngibarkan bendera komunitas komunisnya itu ditangkap, masuk penjara. Jadi kita mesti pintar. Kita tidak boleh, kita mesti pintar. Kita mesti tata struktur kita yang benar. Kalau enggak, Anda tahu, waktu Hitler jadi presiden itu, jadi kanselir itu, Anda tahu, konstitusi Jerman itu sedang top-topnya. Weimar konstitusi 1919 itu konstitusi paling top. Mengapa top? Karena dia atur, bayangkan, dia atur sampai pada bukan referendum, apa itu ya, rakyat mengecek berhak menarik anggota-anggota DPR yang tidak benar. Human right diatur, macam-macam diatur semua dalam. Dengan cara demokratik, Hitler masuk, menang pemilu, masuk, dan keluarlah, dia kuasai itu Bundesrat dan Bundestag, keluarlah Enabling Act, dan Hitler menjadi Jerman, Jerman menjadi Hitler, hukumnya Hitler, Hitler dia hukum. Lalu bekerjalah polisi rahasia Gestapo itu, tangkap semua orang, bunuh semua orang suka-sukanya. Jadi kita mesti betul-betul kritis. Di atas itu semua, saya ingin mengatakan, Mas Hersu, supaya kita membuat diskusi kita ini kelak menghasilkan sesuatu yang bagus untuk hari esok, kita mesti mulai serius mengenal kelemahan undang-undang dasar kita yang sekarang ini. Kita boleh apa? Semua orang tahu. Anda bikin konstitusi itu pikiran satu. Orang bikin konstitusi itu dalam pikirannya begini. Penguasa itu pasti menindas. Karena itu dikangkangi, dijinakan dengan konstitusi. Nah, celakanya pembuat konstitusi itu tidak punya wawasan panjang. Jadi tidak bisa memprediksi apa saja, tidak detail. Skemanya tidak detail, tidak memprediksi detail-detail hal-hal kecil yang kemungkinan terjadi. Sehingga mereka bikin norma yang multitafsir, dan multitafsir ada tiket bagi orang-orang bajingan untuk mengkonsolidasi kebajinganannya. Dan itu undang-undang dasar kita memungkinkan itu. Undang-undang dasar kita yang sekarang orang bangga-bangga karena sudah menulis human right ada di dalam. Jangan salah, di pasal terakhir ayat 5 itu memberikan jalan besar sekali untuk menghancurkan apa yang kita sekarang rindukan dengan kebebasan sivil, kebebasan politik, dan segala macam. Karena apa? Hak asasi sebagaimana diatur dalam undang-undang nanti diatur dengan undang-undang. Nah, kalau diatur undang-undang dia pangkas-pangkas kebebasan, Mas Hersu, mau apa? Mau apa? Jangan salah. Undang-undang, hukum ini kayak pedang itu mata tajam depan belakang. Jadi kalau salah gunakan, habis. Kita habis dengan hukum. Karena itu, untuk kesekian sekali, barangkali saya bilang, jangan cerita separation of power.
Tidak cukup dengan separation of power yang konvensional itu. No way. Anda lihat bagaimana sekarang DPR. DPR sekarang itu terlihat separation of power. Formal ya ada DPR, ada DPD. Tapi material, Mas Hercu coba bilang. Hah? Coba bilang. Bagaimana kita kemarin itu protes soal Omnibus Law. Undang-undang belum jadi, orang sudah bilang harus jadi. Bagaimana coba itu? Bagaimana separation of power? Mencoba. Bagaimana coba itu? Terus itu. Kita bilang pergi ke Mahkamah Konstitusi. Oke, kita tunggu lagi. Tapi orang, kalau saya berpikir dari segi politik, gampang. Ini undang-undang pasalnya ribuan. Katakanlah satu pasal itu, satu pasal 2 ayat. Yang bermasalah, hampir semua bermasalah. Berapa puluh tahun baru selesai itu judicial review itu. Berapa puluh tahun? Nggak kiamat ini bangsa ini. Karena itu, menurut saya, Mas Hersu, supaya diskusi kita ini memiliki perspektif untuk mengkanalisasi rindu kita untuk memperoleh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang betul-betul kita sehat sesuai dengan spirit para pembentuk undang-undang, para perancang bangsa ini, yang pikiran-pikiran mereka kristalisasi dalam pembukaan itu. Kita mesti sekali lagi mengenal betul kelemahan-kelemahan elementer di dalam undang-undang dasar yang memungkinkan tindakan-tindakan yang tadi Mas Abror bilang, Mbak Husnul bilang itu. Kalau tidak kita lakukan itu, tulis malam ini. 5 tahun dari siapapun presiden nanti akan begitu. Ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebenarnya untuk menguatkan statement saya ini, tapi menurut saya malam ini bukan yang tepat. Karena orang yang menyampaikan saya juga tidak mau. Karena jangan salah. Tidak ada presiden di dunia, tidak ada pemimpin di dunia dan tidak memerlukan hukum. Tidak ada presiden di dunia, tidak ada pemimpin di dunia yang tidak memerlukan aparatur hukum. Tidak. Karena itu, ini yang mesti dikontrol. Perilaku. Hakim kita kontrol perilakunya. DPR dan presiden kita kontrol perilakunya. Tindakan pembuatan undang kita kontrol oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu, kepolisian dan kejaksaan kita kontrol dengan Kompolnas dan Komjak. Yang benar aja. Yang benar aja. Saya kira, Mas Hersu, kita mesti mulai berpikir, kira-kira Komnas HAM itu kita mesti masukkan dalam konstitusi, kita definisikan kewenangannya mengawasi perilaku, mengawasi, menyelidiki, dan menindak aparatur penegakan hukum atau penyalahgunaan aparatur penegak hukum yang menyalahgunakan hukum. Harus itu kita lakukan. Tidak boleh persis seperti yang ada sekarang Komnas HAM sekarang. Pers harus kita atur di dalam pasal Undang-Undang Dasar. Tidak boleh ada orang, kebebasan pers kita jamin, tidak boleh ada orang yang membatasi pers mencari informasi, mendapatkan informasi, atau menyebarkan informasi. Kita mesti tulis dalam Undang-Undang Dasar itu. Karena dalam kenyataannya, rejim otoriter sekalipun takut sama pers. Takut. Itu sebabnya Hitler juga batasi pers. Hitler yang jagoan itu, yang tukang bunuh itu juga batasi pers. Dia takut. Nah, karena itu dengan seluruh kelemahan, katakanlah, saya akui ada kelemahan di pers, tapi saya harus akui juga ada keuntungan. Mari kita jamin dalam konstitusi kita atur satu pasal di pasal mengenai di pasal hak asasi manusia itu kita atur tentang hak freedom of the press, right of the press. Hak dia menyelidiki, mendapatkan, menyebarkan, tidak boleh dihalangi oleh aparatur negara atau siapapun itu. Yang kedua, harus ada organ yang betul-betul kita berdayakan, kita berikan kewenangan untuk mengawasi perilaku penegakan hukum. Kita atur di dalamnya secara rigid. Sebab kalau tidak, saya tahu ada satu profesor politik senior bilang sama saya, Margarito, nanti siapa kalau kamu bikin itu, siapa lagi yang mengawasi? Saya bilang, sampai pada batas tertentu kita mesti serahkan pada rakyat. Tapi dari segi cara kita bernegara, organ kita mesti kita bereskan.
selemah-lemahnya dia, pasti pada titik tertentu kita bisa pakai. Nah, karena itu yang saya rindukan. Sebab kalau tidak, sekali lagi kita akan menemukan keadaan seperti ini di masa akan datang. Entah 10 tahun, entah 15 tahun, kita akan terus menemukan ini. Terakhir saya, beberapa waktu lalu satu kasus, saya waktu itu involve betul dalam, dan saya kencang meminta agar itu harus diproses secara hukum, dan teman-teman banyak yang jengkel sama saya. Saya bilang, mudah-mudahan Anda tidak kena ini kasus. Kasus yang sedang terjadi sekarang ini, subjeknya selalu elit. Kalau di kasus yang lain, subjeknya bisa orang-orang yang ada di pasar-pasar, orang yang ada di pasar-pasar, orang-orang yang ada di pinggir-pinggir jalan. Jangan-jangan kau punya abang-abang yang di kampung-kampung sana yang jualan di pasar atau yang bekerja di bangunan-bangunan itu bisa diambil dengan cara seperti ini. Maksudnya, Allah punya cerita dan takdir bekerja gitu ya. 6 bulan kemudian, kawan itu punya saudara di Probolinggo kena. Dan dia telepon saya, Mas, saya minta maaf. Apa yang sampean bilang betul. Saya mohon sekarang sampean bantu saya menjadi, Mas, bantu saya jadi saksi ahli. Datang saya pergi ke sana. Selesaikan kasus itu. Jadi, saya kira daripada perlu kita bicara-bicara ini, tapi menurut saya perlu betul kita pikirkan untuk bereskan tatanan tata negara, setidak-tidaknya tatanan penegakan hukum kita. Tentara reformasi kita paksa dia kembali ke barak, habis peran politiknya. DPR presiden kita awasi melalui Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung kita awasi melalui Komisi Judisial, polisi dan jaksa siapa yang awasi? Kompolnas. Yang ada di bawah, yang Kompolnas yang ketuanya Profesor Dr. Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan itu. Begitu? Menurut saya tidak cukup. Harus kita atur di dalam konstitusi. Kita butuh 2 pasal dalam konstitusi. Satu, kita jamin kebebasan pers dalam konstitusi. Satu, kita atur kelembagaan mengenai kewenangan pengawasan penegak hukum. Sehingga kelak pada waktunya, kalau kita bilang polisi mana yang berhak jadi Kapolri, ada organ yang langsung begitu dia klik keluar. Oh, Mas Hersu itu dulu waktu jadi Kapolri ternyata kelakuannya begini. Hersu Beno itu dulu waktu jadi Kapolda di sini kelakuannya begini. Dulu waktu sidik kasus ini kelakuannya begini. Kebuka, nggak ada cerita banyak. Kelihatan. Itu yang rindu saya. Lalu yang ketiga, kalau kita mau bereskan ini bangsa ini, pasal 33 mengenai Undang-Undang Dasar 19, pasal 33 mengenai penguasaan hak bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya itu untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat, kita atur formula penggunaannya. Apa formulanya? Jangan kasih izin usaha. Kerjasama. Harus pakai kerjasama. Jadi, kau mau kuasai itu 1000 hektar kan? Enggak, orang yang punya hak tidak kehilangan hak. Dia tetap ada hak di dalam. Dia tidak bisa kendali di kau. Mau korporasi masuk, tetap saja yang punya hak ada di dalam. Kita atur. Jadi tidak ada pemilikan itu korporasi milik sendiri. Milik jutaan hektar, ribuan hektar. Enggak. Kita atur penggunaannya, dikerjasamakan. Ya kayak kira-kira kayak Gelora begitu, BOT lah begitu. Jadi kalau kita punya petani-petani di kampung itu punya tanah 10 hektar dan dipakai oleh satu perusahaan tambang misalnya, orang petani itu tidak kehilangan hak. Dia tetap punya hak di dalamnya. Jadi hukum kita tidak justru memiskinkan orang-orang itu. Kalau sekarang ini ya miskin. Kalau sekarang ini hukum kita memiskinkan, suka atau tidak suka. Apalagi dengan undang-undang cipta kerja yang ada sekarang. Undang-undang yang baru ini. Anda melawan kebijakan penggunaan tanah itu, Anda dituduh menghambat, datang ditangkap, pidana, diatur dalam undang-undang cipta kerja. Apa nggak celaka?
Terima kasih Bang Ito. Ini luar biasa, langsung konkret. Ada beberapa rekomendasi tadi yang disampaikan oleh Bang Ito. Dan semuanya berawal dan berakhir di hukum. Itu sebenarnya kalau yang diceritakan oleh Bang Ito tadi. Tanpa pembenahan itu semuanya jadi omong kosong. Tapi tadi satu ada prediksi Bang Ito yang mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, bahwa kita karena ternyata mungkin berapa puluh tahun lagi akan berulang lagi, duduk lagi di sini, ngobrol lagi dengan topik yang sama, tapi kita semua sudah menjadi tua, sudah tidak punya energi lagi dan tidak punya nyali untuk bicara semacam itu. Itu yang saya kira sangat serius. Tapi hati-hati ya, sekarang meramal-meramal pun bisa dilaporkan juga ke polisi ini.